Pernah nggak sih, baru gajian seminggu, tapi rasa-rasanya uang di rekening hilang entah kemana? Mau berhenti check out barang diskon rasanya susah, tapi pas lihat saldo di akhir bulan, malah pengen nangis. Aku pun dulu gitu, sampai akhirnya aku belajar gimana cara cewek-cewek di Jepang mengatur uang. Mereka itu sangat modis, suka belanja, tapi tabungannya tetap tebel. Rahasianya bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka punya metode kakeibo. Di video ini, aku bakal share gimana cara tetap bisa self-reward tanpa rasa bersalah, dan cara mengunci uang belanja biar cukup sampai akhir bulan. Pertama, filosofi wait 24 hours, menahan impuls. Orang Jepang punya kebiasaan sederhana tapi sangat kuat dalam mengatur uang, yaitu tidak langsung membeli barang yang mereka inginkan. Setiap kali muncul keinginan belanja, mereka tidak langsung bertanya, "Aku mampu atau enggak?" Tapi bertanya, "Aku benar-benar butuh atau tidak?" Karena keinginan belanja itu sering muncul bukan dari kebutuhan, tapi dari emosi sesaat. Lagi capek, lagi bosen, lagi pengen dihargai, atau sekadar tergoda promo. Makanya ada filosofi wait 24 hours, bukan buat menyiksa diri, tapi buat memberi jarak antara emosi dan keputusan. Caranya sederhana, masukkan barang ke keranjang, tutup aplikasinya, dan tunggu 24 jam. Besoknya, kalau kamu masih kepikiran barang itu, masih terasa penting dan masih sesuai dengan rencana keuangan, barulah dipertimbangkan untuk beli. Tapi seringkali setelah 24 jam berlalu, rasa pengennya hilang, dan disitulah kita sadar ternyata yang kita lawan bukan kebutuhan, tapi impuls sesaat. Disiplin menunggu ini melatih kita untuk tidak dikendalikan emosi dan memberi kendali kembali ke diri sendiri. Karena uang yang paling aman bukan yang paling banyak, tapi yang dikeluarkan dengan sadar. 2. Metode 4 kategori Kakeibo sederhana. Banyak orang gagal mengatur uang bukan karena malas, tapi karena metode yang dipakai terlalu libat. Orang Jepang justru melakukan kebalikannya. Mereka menyederhanakan pengeluaran ke dalam 4 kategori besar, supaya uang mudah dipahami dan mudah dikendalikan. Bayangkan kamu punya 4 tas atau 4 amplop mental. Setiap uang yang keluar langsung masuk ke salah satu kategori ini. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan dasar yang bikin hidup tetap berjalan. Makan, kosan, cicilan, transportasi. Ini bukan soal gaya hidup, tapi soal bertahan. Lalu ada optional, pengeluaran untuk kesenangan. Self-reward, kopi kekinian, nonton bioskop. Boleh, sah dan manusiawi, selama porsinya sadar. Kategori berikutnya adalah culture, pengeluaran yang menambah wawasan dan kualitas diri, beli buku, ikut kelas online, atau sekedar tiket museum. Dan yang terakhir, ekstra, pengeluaran tak terduga, kondangan, kado ulang tahun teman, atau kebutuhan mendadak yang sering bikin bocor kalau tidak disiapkan. Dengan cara ini, kamu tidak perlu tabel rumit atau aplikasi yang bikin pusing. Cukup bertanya setiap kali mau mengeluarkan uang. Ini masuk tas yang mana? Kalau satu tas mulai kosong, itu tanda kamu perlu berhenti bukan menyalahkan keadaan. Metode ini bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi soal memberi uang tempat yang jelas, supaya hidup tetap jalan dan pikiran tetap tenang. 3. Pertanyaan sakti sebelum bayar. Banyak keputusan finansial yang kita sesali bukan karena harganya mahal, tapi karena dibeli tanpa mikir. Orang Jepang punya kebiasaan sederhana sebelum mengeluarkan uang, berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Sebelum gesek kartu atau klik bayar, mereka melatih diri untuk jujur. Apakah aku benar-benar butuh barang ini atau cuma lagi pengen sekarang? Lalu mereka lanjut bertanya, apakah aku bahkan punya tempat untuk menaruh barang ini di rumah? Karena seringkali, barang yang dibeli tanpa kebutuhan akhirnya cuma numpuk, jadi pengingat keputusan impulsif. Pertanyaan berikutnya lebih dalam, gimana perasaan aku setelah beli ini? Apakah ini akan bikin hidupku lebih baik atau cuma bikin senang sejam lalu dilupakan? Dan yang terakhir, mereka menanyakan kondisi keuangan saat ini. Bukan soal mampu atau tidak, tapi apakah kondisi dompetku sedang sehat untuk pengeluaran ini? Rangkaian pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi efeknya besar. Karena begitu kita berhenti dan bertanya, emosi punya waktu untuk turun dan logika bisa ikut bicara. Disiplin keuangan tidak selalu tentang menahan diri keras-keras. Kadang cukup dengan berani jujur ke diri sendiri sebelum membayar. 4. Budgeting self-reward, bukan menghilangkan.
Banyak orang mengira disiplin keuangan itu berarti nggak boleh jajan, nggak boleh senang-senang, dan harus menahan diri terus. Padahal, orang Jepang justru tidak melarang belanja. Mereka hanya menentukan batasnya di awal. Self-reward tetap ada, tapi bukan spontan, sudah punya jatahnya sendiri. Misalnya, sejak awal bulan sudah ditentukan 10% dari gaji khusus untuk uang jajan. Entah itu kopi, makan enak, atau beli barang kecil yang bikin senang. Karena sudah dialokasikan dari awal, belanja jadi terasa lebih tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada drama setelahnya. Dan ketika jatah itu habis, mereka berhenti. Bukan karena pelit, tapi karena menghormati batas yang sudah dibuat sendiri. Dengan cara ini, kesenangan tetap jalan, tapi keuangan tetap aman. Self-reward tidak lagi jadi pelarian emosional, tapi jadi bagian dari rencana. Disiplin seperti ini bukan menghilangkan kebahagiaan, tapi menjaga supaya kebahagiaan tidak merusak masa depan. Jadi intinya, mengatur keuangan ala Jepang itu bukan tentang menyiksa diri dan gak boleh beli apa-apa. Ini tentang kesadaran. Dengan mencatat dan berpikir sebelum membeli, kita jadi punya kendali penuh atas uang kita, bukan uangnya mengendalikan kita. Kamu tetap bisa jadi cewek modis yang suka belanja, asalkan kamu punya rencana. Coba deh, mulai besok pakai trik tunggu 24 jam kalau mau belanja. Nanti kasih tahu aku di kolom komentar ya, barang apa yang akhirnya nggak jadi kamu beli karena trik ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu merasa video ini membantu hidup kamu lebih tenang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.